Halo, perkenalkan nama saya Ardia Siwardani, biasa dipanggil Siva, dari NPM 1910306008, dari jurusan S1 Pendidikan Matematika, Universitas Udar. Di sini saya akan menjelaskan atau mengedukasi sedikit terkait bencana tanah longsor, serta tematik kebencananya. Apa itu tanah longsor? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan video serta penjelasannya berikut ini. Jadi, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tanah longsor merupakan salah satu peristiwa geologi yang terjadi akibat adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai macam tipe dan jenis tanah. Misalnya, jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, serta tebing. Tetapi, tanah longsor bisa juga terjadi di lahan pertanian yang posisinya terletak di tanah yang miring. Teman-teman, apa sih penyebab tanah longsor sendiri? Nah, tanah longsor itu bisa disebabkan karena adanya erosi tanah, tingginya curah hujan, gempa bumi, gunung meletus, hutan gundul, serta hancurnya bebatuan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tematik kebencanaan tanah longsor. Apa sih kira-kira yang dapat kita lakukan pada saat pra-bencana tanah longsor, saat terjadinya bencana, serta pasca bencana tanah longsor? Yang pertama, mari kita bahas mengenai pra-bencana tanah longsor. Pada pra-bencana tanah longsor yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, pembuatan bangunan penahan, jangkar, dan piling. Yang kedua, memperhatikan fungsi drainase agar tidak tersumbat atau meresapnya air ke dalam tanah. Yang ketiga, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya di dalam dan jarak tanaman yang sangat tepat. Yang keempat, penutupan bongkahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Yang kelima, tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Yang keenam, terasering dengan sistem drainase yang sangat tepat. Yang ketujuh, jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Dan yang terakhir, relokasi atau pemindahan tempat sangat amat disarankan. Apa sih yang dapat kita lakukan saat terjadinya bencana tanah longsor? Mari kita simak. Yang pertama, selalu siaga, jangan ragu untuk memberitahukan warga sekitar ketika ada kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor. Yang kedua, selalu sediakan setiap saat family kit, yaitu satu tas yang berisikan bahan makanan, air minum, serta obat-obatan, karena kita tidak tahu kapan terjadinya bencana tanah longsor. Yang ketiga, mengungsi atau menjauh ke tempat yang lebih aman dan hindari tempat longsoran, lembah sungai, dan daerah dataran rendah. Dan yang terakhir, segera hubungi desa tetangga serta pihak-pihak yang dapat membantu kita. Yang dapat kita lakukan setelah atau pasca terjadinya bencana tanah longsor adalah yang pertama, tetap berada di tempat yang aman untuk menghindari kondisi tanah dan curah hujan yang masih labil. Yang kedua, mendengarkan penyuluhan dari petugas tentang bencana tanah longsor. Yang ketiga, jauhi kabel yang terputus dan menggantung, karena dapat tersengat aliran listriknya. Sekian penjelasan dan edukasi terkait tentang bencana tanah longsor. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ardia Siva. Terima kasih.